Saudara, hari ini Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI akan menggelar aksi demonstrasi dengan seluruh tuntutan termasuk menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu 2024. Lokasi aksi massa menurut rencana akan bergeser dari rencana awal di Istana Merdeka menjadi di gedung DPR. Sejak pagi tadi sejumlah persiapan pengamanan di gedung DPR sudah dilakukan. Lebih dari 1.000 personel gabungan TNI Polri akan disiagakan untuk mengawal aksi demonstrasi mahasiswa hari ini. Polisi juga menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR yang akan diterapkan secara situasional melihat eskalasi massa yang terjadi. Meski demikian, aktivitas rapat dan sidang di dalam gedung DPR tetap berjalan seperti biasa. Sementara itu di kawasan Patung Kuda Medan Merdeka Barat belum terlihat massa yang berkumpul untuk menggelar aksi demo. Namun demikian Polda Metro Jaya mengerahkan 5.600 personel untuk mengamankan jalannya aksi. Situasi arus lalu lintas di kawasan Jalan Medan Merdeka pun masih ramai lancar dan belum dilakukan penutupan. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait rencana aksi unjuk rasa BEM seluruh Indonesia di Ibu Kota Jakarta, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fajri Satrio di depan Kompleks DPR MPR Senayan, Jakarta, dan Valentina Sitorus di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Fajri Satrio di depan gedung DPR. Fajri, hingga siang hari ini apakah sudah ada pergerakan massa mahasiswa di depan gedung DPR MPR? Yudo dan juga saudara, hingga siang hari ini untuk pergerakan massa mahasiswa yang rencananya memang ada 1.000 mahasiswa dari BEMSI Indonesia yang akan menuju ke kawasan gedung DPR RI untuk melakukan unjuk rasa ini belum terlihat. Namun saat ini yang baru terlihat yaitu massa dari gabungan buruh. Massa dari gabungan buruh ini juga menyuarakan unjuk rasa yang menuntut adanya subsidi yang diturunkan, subsidi BBM yang diturunkan, dan juga harga-harga kebutuhan pokok yang juga diturunkan yang saat ini terus naik. Informasi yang kami dapatkan hingga saat ini memang dari para mahasiswa sendiri memang masih dalam perjalanan menuju di kawasan gedung DPR MPR RI ini, dan dari pihak mahasiswa memang akan berkumpul dari kampus masing-masing. Dan mereka juga menuntut untuk mendesak Jokowi bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode. Dan tuntutan kedua, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji undang-undang tentang ibu kota negara. Serta untuk tuntutan ketiga, yaitu mendesak Jokowi menstabilkan harga, menjaga ketersediaan bahan pokok masyarakat. Tuntutan keempat, mendesak Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja terkait menteri mereka. Dan untuk tuntutan kelima berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Dan tuntutan yang terakhir atau keenam, Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye untuk segera direalisasikan. Dan di sini pun dari pihak pengamanan sendiri memang sudah terlihat dari pihak para kepolisian memang sudah mempersiapkan. Dan apabila nantinya memang terjadi kepadatan di kawasan gedung DPR MPR RI, maka dari pihak kepolisian nanti akan melakukan pengalian arus atau rekayasa arus lalu lintas. Namun hingga saat ini yang direncanakan jam 10 pagi para mahasiswa akan berdatangan di gedung DPR MPR RI memang belum terlihat. Namun nampaknya dari pihak kepolisian masih tetap berjaga-jaga untuk mengamankan. Dan situasi dari kawasan gedung DPR MPR RI saat ini memang masih landai dan belum ada massa-massa yang begitu banyak. Hanya beberapa massa saja dari gabungan buruh yang juga ikut serta menyuarakan suaranya di unjuk rasa bersama mahasiswa tersebut. Juno. Ya Fajri, untuk unjuk rasa kali ini sejauh apa agenda terutama di dalam gedung DPR, apakah ada perubahan aktivitas para anggota dewan di dalam gedung DPR dalam melakukan aktivitas sidang maupun rapat?
Iya benar sekali Juno dan juga saudara, walaupun di luar gedung DPR MPR RI ini memang diagendakan akan ada unjuk rasa dari pihak mahasiswa, nampaknya untuk kegiatan sendiri di dalam gedung DPR RI ini untuk para anggota dewan sendiri tetap berjalan seperti biasa. Para anggota juga tetap melakukan rapat dan beberapa agenda yang memang sudah dijadwalkan. Tidak akan mengganggu jalannya agenda yang sudah dipersiapkan sebelum-sebelumnya dari para anggota DPR RI. Maka dari itu, dari pihak DPR RI juga mengamankan, menyebar personil pihak kepolisian, yaitu dan juga TNI sebanyak 1.200 di kawasan gedung DPR RI dan juga MPR RI ini. Ini difungsikan agar tidak terjadi keributan ketika agenda di gedung DPR RI ini masih terus berjalan. Dari pihak kepolisian dan TNI pun sudah bersiap-siap. 1.200 tersebut telah disebar di beberapa titik di kawasan gedung DPR RI. Mengingat di gedung DPR RI ini juga terdapat beberapa pintu-pintu, tidak hanya satu pintu. Dan untuk di pintu utama memang dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi tadi masih terbuka. Saat ini sudah ditutup dari pihak kepolisian dan tidak bisa diakses keluar masuk bagi anggota DPR maupun tamu undangan, harus menunjukkan dan melaporkan kepada pihak keamanan terlebih dahulu. Hingga saat ini memang belum terlihat beberapa massa yang begitu banyak di kawasan ini. Jadi dari pihak kepolisian masih menyiagakan beberapa personil saja untuk mengamankan dari massa buruh yang saat ini memang sudah berunjuk rasa di kawasan gedung DPR RI, MPR RI ini. Juno. Baik, terima kasih rekan Fajri Satrio dari depan gedung DPR memantau aksi unjuk rasa yang akan dilakukan siang hari nanti hingga sore hari di depan gedung DPR. Lalu kita menuju ke kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valen, kawasan Patung Kuda di Medan Merdeka Barat rencananya juga akan menjadi salah satu titik target aksi demonstrasi mahasiswa. Lalu saat ini bagaimana pantauan Anda? Apakah sudah ada mahasiswa yang melakukan aksi ataupun berdatangan di lokasi? Iya, Herjuno dan juga saudara, hingga saat ini ketika kami melaporkan kepada Anda, yang terlihat hingga saat ini adalah aparat gabungan yang memang disiagakan untuk berjaga di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Dan kami belum menemukan adanya tanda-tanda pergerakan ataupun kedatangan daripada massa aksi yang disebutkan dari Aliansi Mahasiswa BEM seluruh Indonesia di kawasan saya melaporkan kepada Anda. Setidaknya memang di kawasan ini terlihat ada puluhan kendaraan taktis milik kepolisian dan juga 5.626 aparat kepolisian yang memang disiagakan, yang terdiri dari jajaran Polda Metro Jaya, Kor Brimob Polri dan juga Kodam Jaya. Nah, terkait juga dengan bagaimana hal-hal yang juga nantinya akan digunakan sebagai perihal pengamanan jika adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan di sini, ini juga selain ada beberapa kendaraan taktis milik kepolisian juga telah disiapkan pagar kawat berduri begitu di sejumlah titik daripada tempat saya melaporkan. Sebelumnya juga Dirlantas Polda Metro Jaya menyampaikan adanya pengalihan arus lalu lintas jika melihat keadaan atau kondisi jika terjadinya aksi unjuk rasa secara situasional. Tapi jika saya melaporkan hingga saat ini kawasan Jalan Medan Merdeka Barat yang seharusnya ditutup hingga saat ini masih bisa dilalui kendaraan, masih lancar, belum ada penutupan. Pun juga kawasan Budi Kemuliaan dan Harmoni arah ke Istana Negara juga tidak ada penutupan, dan juga Polda Metro Jaya belum melakukan pengalihan arus lalu lintas ke Jalan Merdeka Selatan. Nah, Harjuno dan juga saudara, memang hari ini rencananya di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya ini akan dilakukan aksi unjuk rasa selain oleh elemen BEM seluruh Indonesia atau mahasiswa, ini juga dilakukan oleh elemen masyarakat. Namun ketika tadi kami sempat mengkonfirmasi dari pihak tim media BEM seluruh Indonesia, memang mereka melalui pesan singkat menjawab bahwa awalnya memang mereka kan ingin melakukan aksi unjuk rasa di sini, tapi mereka menyebut bahwa aksi unjuk rasa kemudian langsung dialihkan semua ke kawasan gedung depan DPR RI karena mereka ini menyampaikan bahwa ingin memastikan konstitusi yang ada
untuk bisa berjalan sehingga ia mengawal dari undang-undang dan memastikan agar pihak DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada, sehingga kami konfirmasi bahwa tim dari mahasiswa BEM seluruh Indonesia tidak akan melakukan aksi unjuk rasa di sini maksud kami, tapi langsung bergerak menuju ke kawasan DPR RI. Kemudian kami juga sempat menanyakan apakah sudah puas dengan pernyataan Presiden Jokowi kemarin ketika melakukan rapat pelaksanaan pemilu yang menyebutkan bahwa memang pemilu sudah dipastikan akan digelar pada 14 Februari 2024 pun juga pilkada yang akan diselenggarakan sekitar bulan Oktober 2024. Mereka belum puas dengan pernyataan itu dan mereka menuntut adanya aksi daripada Presiden Joko Widodo dan bukan hanya sekedar narasi. Artinya di sini ia membutuhkan bukti konkret dan pengawalan akan terus dilaksanakan mengingat juga hingga saat ini aturan PKPU dan turunannya belum disahkan oleh DPR RI dan juga anggaran terkait pelaksanaan pemilu yang belum juga diketok palu. Sehingga bahkan jika perlu kemarin Presiden mengatakan bahwa kepada para menteri untuk segera komunikasikan kepada rakyat Indonesia bahwa tidak ada wacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, ini yang perlu disoroti, yang juga jadi sorotan mahasiswa. Kalau misalnya presiden hanya mengimbau kepada menteri, itu masih kurang cukup begitu. Yang mereka inginkan adalah jika perlu presiden menunjukkan ketegasannya lewat sanksi yang diberikan kepada para menteri yang sebelumnya menyebutkan diperlukan perpanjangan masa jabatan presiden. Juno. Ya Valen, menurut rencana ada pergeseran titik konsentrasi unjuk rasa yang akan beralih ke gedung DPR MPR. Lalu seperti apa Polda Metro Jaya akan melakukan pengamanan dan juga pendekatan terhadap masa aksi yang akan melakukan aksinya pada siang hari hingga sore hari nanti? Ya, sesuai dengan pernyataan yang tadi disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Irjen Pol Fadil Imran, menyebut bahwa untuk pengamanan aksi unjuk rasa ini dilakukan pendekatan secara humanis dan persuasif. Tidak ada unsur kekerasan, bahkan tadi juga disampaikan bahwa seluruh jajaran kepolisian yang mengikuti atau yang bersiaga dalam hal pengamanan aksi unjuk rasa ini tidak boleh membawa senjata api ataupun juga peluru tajam dalam seragamnya begitu, sehingga yang diharapkan adalah semuanya ini bisa menunjukkan bahwa memang kepolisian dan juga negara ini berpihak pada bagaimana kebebasan pendapat yang akan disampaikan oleh para pelaku unjuk rasa, dalam hal ini adalah BEM mahasiswa seluruh Indonesia dan juga elemen masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, saudara, terkait pernyataan ini berikut informasi yang tadi disampaikan melalui konvers oleh Kapolda Polda Metro Jaya. Saya minta ini dipedomani betul, tidak ada anggota yang membawa senjata api dan menggunakan senjata api beserta peluru tajam. Mari kita membangun relasi yang saling menghargai, yang saling menyayangi antara kita dengan adik-adik mahasiswa. Anggap saja mereka sebagai anak kita sendiri. Mahasiswa ini kita jaga seperti menjaga anak kita yang sedang bermain. Kita jaga dengan penuh kasih sayang. Kita jaga dengan penuh kelembutan. Ya, Kapolda Metro Jaya ini juga menyampaikan agar setiap pihak atau pihak kepolisian yang berjaga ini terus membangun relasi untuk saling menghargai dan menyayangi antara petugas dan juga dengan mahasiswa yang melakukan sejumlah aksi. Namun sekali lagi, Harjono dan juga saudara, hingga saat ini kami belum melihat bagaimana pergerakan adanya massa yang disebutkan akan terdiri dari elemen mahasiswa seluruh Indonesia. Tapi tadi yang disampaikan oleh Kapolda bahwa aksi unjuk rasa selain di kawasan Patung Kuda ini dilakukan oleh tim dari mahasiswa BEM seluruh Indonesia juga akan dilakukan oleh elemen masyarakat, dalam hal ini adalah kelompok buruh. Nah, hingga saat ini kami juga masih belum melihat adanya pergerakan daripada keduanya. Tapi kami akan membantu mengawal dan nanti akan kami informasikan kepada Anda jika memang ada pergerakan di sini. Dalam hal ini adalah adanya aksi unjuk rasa, pergerakan dari elemen masyarakat, dalam hal ini adalah mereka kelompok buruh. Herjuno.
Baik, kita harapkan komitmen untuk pendekatan humanis, persuasif tetap dilakukan oleh pihak keamanan dan juga masa aksi juga melakukan aksinya dengan damai dan kondusif. Terima kasih rekan Valentina Sitorus dari kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya dan juga sebelumnya ada rekan Fajri Satrio dari gedung DPR MPR RI Jakarta.